Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sobahul khair. Good morning all. Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Kali ini Ustazah akan coba merangkum materi prakarya kelas 9 yang ada di bab 1. Sebelumnya Ustazah telah membagikan video penjelasan mengenai bahan keras buatan dan bahan keras alami. Kemudian teknik-tekniknya, pengemasan dan lain-lain sebagainya. Untuk itu, sebelumnya Ustazah ingin menyampaikan ada beberapa hadis yang menyatakan bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada makanan yang lebih baik dari seseorang kecuali makanan yang ia peroleh dari uang hasil keringatnya sendiri. Nabi Allah Daud alaihissalam makan dari hasil keringatnya sendiri. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dari hadis di atas menjelaskan bahwa kita lebih baik memakan makanan dari hasil kerja sendiri. Mengapa? Karena dengan hasil kerja keras yang kita peroleh sendiri, kita akan tahu bagaimana proses halal dan haramnya, sehingga kita memperoleh manfaatnya dengan baik. Nah, bekerja bisa kita lakukan dengan cara berkarya dan berinovasi, khususnya dalam membuat kerajinan yang bisa kita peroleh dan bisa mendapatkan manfaat serta nilai ekonomi untuk memperoleh uang. Oke Nanda, nah Ustazah akan coba menjelaskan rangkuman materi yang pertama ya. Kita mulai ya. Nah yang pertama adalah mengenai bahan keras buatan. Sebenarnya pengertian dari bahan keras buatan itu sudah Ustazah jelaskan di video sebelumnya. Nah, kali ini Ustazah akan merangkum materi agar kalian lebih mudah menjawab soal-soal. Bahan keras buatan itu adalah bahan kerajinan yang dibuat dari bahan yang telah melalui proses pengolahan, sehingga bahan tersebut menjadi keras dan dapat dijadikan bahan baku untuk sebuah kerajinan. Adapun macam-macam ide kerajinan tangan yang bisa kita buat dari bambu ada banyak. Contoh misalnya membuat lampu hias dari bambu, membuat air mancur dari bambu, membuat lonceng angin dari bambu, membuat vas bunga dari bambu. Ada banyak lagi loh kerajinan-kerajinan yang bisa dibuat dan diolah dari bahan bambu. Berikutnya, secara umum penebangan pohon itu dilakukan pada akhir musim kemarau karena pada musim kemarau nutrisi akan lebih tinggi dibandingkan dengan pada musim penghujan. Artinya, pada musim kemarau sistem metabolisme pohon akan menyerap cadangan nutrisi yang tersimpan selama musim penghujan. Itulah sebabnya kenapa di wilayah tropis penebangan pohon bambu sebaiknya dilakukan pada musim kemarau. Karakteristik dari kaca secara umum, yang pertama, kaca disusun dari zat yang berbentuk padat, bersifat transparan atau tidak tembus pandang. Kaca itu juga bersifat kedap air atau tidak mampu menyerap air. Untuk karakteristik dari bahan kayu, biasanya bahan kayu itu bersifat keras, memiliki serat yang berasal dari alam, tahan lama, memiliki lingkar tahunan dan dapat diukir, serta tidak mudah kusut. Kayu juga termasuk salah satu benda yang bersifat isolator. Sebagian dari kayu juga mudah terbakar, lapuk, dan dimakan rayap. Tapi jika tidak diberi pelindung seperti cat. Nah, untuk pengawetan dilakukan terhadap bambu untuk mencegah serangan organisme untuk merusak bambu, sehingga produk bambu tersebut kualitasnya tidak berkurang dan umur pakainya bisa lebih lama. Pengawetan kerajinan dari bambu, kayu, dan rotan harus dilakukan secara hati-hati karena pada umumnya kerajinan dari bambu, rotan, dan kayu merupakan bahan rapuh yang mudah rusak jika terkena benturan benda padat dan kasar. Selain itu, bambu, kayu, dan rotan juga rentan lapuk dan kualitasnya menurun apabila selama ekspedisi pengiriman tidak dikemas secara hati-hati.
Teknik ukir tekan adalah teknik yang membuat hiasan di atas permukaan plat logam tipis dengan ketebalan sekitar 0,2 mm untuk plat logam kuningan dan plat logam tembaga sampai dengan 0,4 mm. Adapun ciri-ciri umum dari rotan, yang pertama, warna akar rotan itu cenderung berwarna keputih-putihan, kekuning-kuningan, dan kehitam-hitaman. Yang kedua, batang pohon rotan biasanya langsing dengan diameter 2-5 cm dan berruas-ruas, panjang, tidak berongga, dan banyak yang dilindungi oleh duri-duri panjang, keras, dan juga tajam loh. Yang ketiga, tanaman rotan berdaun majemuk dan juga mempunyai pelepah daun yang duduk pada buku serta menutupi permukaan ruas batang. Daun rotan ditumbuhi duri dengan berbagai bentuk dan juga warna. Itu dia ciri-ciri umum dari rotan. Selanjutnya adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam sebuah pengemasan adalah yang pertama, kemasan itu harus terjamin keamanannya. Artinya, sebelum kita membuat sebuah kemasan, ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Contoh misalnya, yang pertama, kita harus membuat desain kemasan terlebih dahulu. Yang kedua, kita harus menyiapkan tempat, peralatan, dan juga bahan-bahannya. Kemudian kita harus melakukan proses kerja sesuai dengan prosedur atau urutannya. Dan yang terakhir, kita harus membentuk kemasan seindah dan sekreatif mungkin agar kemasan itu menarik. Yang kedua, kita memilih kemasan yang cocok, misalnya kardus, plastik, atau bahan-bahan yang tidak mudah robek, agar kemasan di dalamnya itu tidak rusak. Dan yang ketiga, berhati-hati saat pengemasan. Artinya, kita harus melakukan sebuah perancangan terlebih dahulu untuk menentukan bahan material produksi, kemudian mengolah sumber daya usahanya, dan selanjutnya menentukan fungsi dan kualitas produk kerajinannya. Dan yang terakhir, kita harus menentukan teknik produksi untuk pengemasannya. Oke, sampai di sini dulu ya materi kita hari ini tentang evaluasi pembelajaran prakarya di kelas 9. Ustazah harap kalian mengerjakan tugas yang Ustazah berikan, yaitu mengerjakan LKS di halaman 16, nomor 1 sampai dengan 10. Jangan lupa ya, selamat bekerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.